Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan perusahaan internasional, yaitu perusahaan Facebook. Kelompok 10 sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu Yunia Rahma Adisti, NIM 2019-11659. Yang kedua ada Janita Agnes Devi Maharani, 2019-11671. Yang ketiga ada Vika Durotunisa, 2019-11674. Yang keempat ada saya sendiri, Ahmad Syaiful Arif, NIM 2019-11684. Dan yang kelima ada Firda Ayu Lestari, 2019-11686. Next. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan dari Facebook sendiri, Facebook diperkenalkan ke publik oleh Mark Zuckerberg pada 4 Februari 2004. Dia mendirikan Facebook bersama rekan-rekannya, yakni Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Saverin. Media sosial ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk umum. Kala itu media sosial bernama awal The Facebook tersebut dipakai untuk interaksi terbatas bagi anggota asrama mahasiswa Universitas Harvard. Jangkauan akses Facebook lalu diperluas ke Universitas Stanford, Columbia, dan Yale pada 1 Maret 2004. Kantor Facebook lalu dipindah dari Harvard ke Palo Alto, California pada 1 Juni 2004. Facebook lalu ditambahkan fitur Facebook Wali 3 bulan, Facebook Wall 3 bulan setelah itu. Penggunaan Facebook Wall sebagai media pesan dari pemilik akun kepada teman-teman mereka. Fitur ini menarik minat banyak orang. Bahkan pengguna aktifnya mencapai lebih dari 1 juta orang per 1 Desember 2004. Sedangkan per 1 Mei 2005, Facebook telah memiliki lebih dari 800 jaringan pergurungan di Amerika dan Kanada. Tidak berhenti sampai situ. Facebook lantas meluaskan jaringan ke sekolah menengah atas. Seiring makin meluasnya jaringan ini, nama brand pun diganti dari The Facebook menjadi Facebook dengan domain www.facebook.com. Next. Fitur yang dimiliki Facebook secara garis besar termuat dalam laman pusat bantuan. Ada 3 kelompok fitur utama yang dapat dimanfaatkan penggunaannya, yakni fitur posting dan terhubung. Ada postingan, cerita, kotak masuk, dan grup. Dan untuk fitur bisnis, ada janji temu, acara, lowongan kerja, dan belanja. Dan untuk pengoptimalan halaman, ada insight dan iklan. Next. Visi misi dari perusahaan Facebook sendiri, visinya yaitu pernyataan visi Facebook mengatakan bahwa orang harus menggunakan Facebook untuk terhubung dengan keluarga dan teman mereka. Platform harus digunakan untuk menemukan dan berbagi atau mengekspresikan hal-hal yang penting. Pernyataan tersebut berfokus pada dampak yang dimiliki perusahaan terhadap sektor media sosial. Selain itu, hal ini memunculkan penyebaran pengetahuan dan pembangunan sosial sebagai faktor penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Misi Facebook, founded in 2004, Facebook's mission is to give people the power to build community and bring the world closer together. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matter to them. Didirikan pada tahun 2004, misi Facebook adalah memberikan orang kekuatan untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia. Orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, untuk menemukan apa yang terjadi di dunia, dan untuk berbagi dan mengungkapkan apa yang penting bagi mereka. Next. C. Struktur organisasi perusahaan Facebook. Yang pertama ada pimpinan eksekutif Facebook.
Mark Zuckerberg, founder, chairman, and chief executive officer. Sheryl Sandberg, chief operating officer. David Wenhart, chief financial officer. Mike Crawford, chief technology officer. Chris Cox, chief product officer. Yang kedua ada Dewan Direktur Eksekutif Facebook, Mark Zuckerberg, founder, chairman, and CEO Facebook. Mark Andreessen, co-founder and general partner, Andreessen Horowitz. Susan Desmond-Hellmann, CEO, Bill and Melinda Gates Foundation. Reed Hastings, chairman and CEO, Netflix. Erskine Bowles, president emeritus and the University of North Carolina. Peter Thiel, partner, founder, Stone. Sheryl Sandberg, COO, Facebook. Jen Koum, founder and CEO, WhatsApp. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kinerja perusahaan Facebook. Facebook baru saja melaporkan kinerja keuangan perusahaan sepanjang paruh pertama tahun 2021. Facebook melaporkan pertumbuhan pendapatan hingga 56% menjadi 29,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 421,95 triliun, kurs 14.500. Lonjakan tersebut terjadi karena setahun yang lalu, lini bisnis periklanan yang menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan terdampak oleh pandemi COVID-19. Facebook yang sebagian besar pendapatannya bersumber dari iklan, telah secara agresif menolak perubahan tersebut dan memberi peringatan kepada investor mengenai perubahan yang mampu memengaruhi pendapatan perusahaan bila banyak pengguna memilih untuk tak mengizinkan pelacakan. Di sisi lain, Facebook juga sedang menghadapi pengetatan kebijakan regulator. Perusahaan yang didirikan oleh Mark Zuckerberg tersebut bersama dengan beberapa raksasa teknologi lain. Saat ini menjadi target dari RUU anti-monopoli yang baru diusulkan oleh anggota parlemen setempat. Analisis segmenting, targeting, positioning. Segmenting, wide open segmentation, yaitu semua orang yang mempunyai akses untuk internet bisa membuat akun Facebook secara gratis. Menurut Evans D. J. Robertson, N. Lively T. dan Jacobson, L. Lamas Gendon, M. Isana H. Rosenbaum, S. dan Voigt J. 2012. Profil menggunakan Facebook bisa dibagi menjadi 6 jenis menurut psikografisnya, yaitu 1. Fans, yaitu pengguna Facebook yang ikut bergabung pada grup-grup musik, politik, art, dan lain-lain di Facebook. Yang kedua, branders, yaitu pengguna Facebook yang menggunakan Facebook sebagai business tool untuk meningkatkan branding personal maupun bisnisnya. Yang ketiga, social searchers, yaitu pengguna Facebook yang menggunakan Facebook untuk sumber pencarian berita, media, dan entertainment. Yang keempat, influencers, yaitu pengguna Facebook yang seringkali menggunakan Facebook untuk membagikan video, link, ide-ide menarik kepada pengguna lainnya. Yang kelima, gamers, yaitu pengguna Facebook yang tertarik dengan Facebook karena games, apps, dan kupon. Dan yang terakhir, neutrals, yaitu jenis pengguna pasif yang tidak tertarik dengan fitur-fitur yang ada di Facebook. Targeting. Facebook ialah situs jejaringan sosial terpopuler di dunia dengan 1,19 miliar pengguna secara global. Pengguna dalam negara Indonesia kurang lebih sekitar 60 juta pengguna. Indonesia merupakan pengguna Facebook nomor 4 terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Sesuai dengan analisis yang dilakukan dalam Facebook sendiri, penggunanya ialah pengguna internet yang berusia 13 tahun ke atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu positioning. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Facebook adalah salah satu platform media sosial yang sangat
besar. Platform ini bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk tujuan bisnis, seperti untuk membantu kegiatan promosi. Dalam segi fitur, Facebook menyediakan banyak sekali fitur yang berguna untuk kegiatan pemasaran. Salah satunya adalah fitur posting terjadwal atau schedule post. Fitur ini akan membantu Anda dalam membagikan konten produk pada jam-jam tertentu saat audiens Anda sedang online. Analisis ekspor atau impor. Terdapat banyak platform media sosial yang dapat digunakan untuk dapat mempromosikan produk kita ke pasar ekspor. Hampir semua orang tahu bahwa penggunaan media sosial saat ini meningkat pesat, termasuk oleh target pembeli atau importir kita. Hal ini akan membantu mereka dalam menemukan profil usaha kita. Di sini kita akan membahas penggunaan media sosial yang paling banyak penggunaannya, yaitu Facebook. Facebook saat ini tetap menjadi media sosial dengan member dan aktivitas terbanyak. Terkait dengan ekspor dan impor, penting untuk kita selalu posting eksistensi kita dalam melakukan ekspor sehingga calon pembeli dapat mengetahui perkembangan kegiatan ekspor kita. Lalu kita juga sebaiknya memanfaatkan berbagai grup eksportir, importir di negara-negara target ekspor kita. Dengan adanya grup ini, kita bisa mendapatkan koneksi dengan para eksportir dan importir di negara lain. Ekspor dan impor melalui Facebook juga bisa dilakukan melalui halaman iklan yang telah disediakan pada platform Facebook. Analisis strategi memasuki pasar global. Camform 2009 menyebutkan bahwa strategi untuk membentuk sebuah jaringan komunitas yang besar adalah dengan menggunakan kekuatan jaringan internet dan menghubungkan banyak orang melalui website. Melalui sebuah situs internet, maka pemasar akan secara langsung dapat menarik orang untuk menjadi konsumen. Pernyataan tersebut sesuai dengan strategi pemasaran yang digunakan oleh Facebook dengan menggunakan media internet dalam membangun mereknya menjadi situs komunitas online yang dalam beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Facebook merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang periklanan dengan menggunakan kekuatan internet dengan medianya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa para pemasar di seluruh dunia memerlukan berbagai macam usaha untuk menjual barang dan jasa, dan para pemasar harus mampu menghasilkan sebuah layanan dalam proses penyampaiannya. Para pemasar tentunya telah memperhitungkan tempat dan waktu di mana konsumen cenderung menghabiskan waktu mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini kurang lebih besar 28% hingga 29% orang-orang menghabiskan waktunya secara online. Dan dari persentase sebesar itu, sekitar 8% hingga 10% yang benar-benar membelanjakan uang mereka secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Facebook merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang periklanan dengan menggunakan kekuatan internet sebagai medianya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa para pemasar di seluruh dunia memerlukan berbagai macam usaha untuk menjual barang dan jasa. Dan para pemasar harus mampu menghasilkan sebuah layanan dalam proses penyampaiannya. Para pemasar tentunya telah memperhitungkan tempat dan waktu di mana konsumen cenderung menghabiskan waktu mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini kurang lebih sebesar 28% hingga 29% orang-orang menghabiskan waktunya secara online. Dan dari persentase sebesar itu, sekitar 8% hingga 10% yang benar-benar membelanjakan uang mereka secara online. Sehingga ada kecenderungan terjadinya peluang yang sangat besar terhadap migrasi perputaran uang secara online karena pergeseran gaya hidup konsumen yang dipengaruhi oleh teknologi. Hal ini yang kemudian dilihat sebagai sebuah peluang oleh Facebook. Dengan melakukan strategi pemasangan iklan agar lebih efektif, baik para pemasang iklan maupun konsumen sasaran. Sesuai dengan misi perusahaan, Facebook menghubungkan antara pengguna Facebook dengan perusahaan yang memasang iklannya di Facebook. Namun dengan berbagai upaya agar iklan tersebut tidak mengganggu privasi anggota Facebook. Next. Kesimpulan, Facebook adalah media sosial dengan lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Sisi menarik dari media sosial ini yaitu memiliki banyak fitur. Platform harus digunakan untuk menemukan dan
dan berbagi atau mengekspresikan hal-hal yang penting. Misi Facebook yaitu memberi orang kekuatan untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia. Wide open segmentation, yaitu semua orang yang mempunyai akses untuk internet bisa membuat akun Facebook secara gratis. Facebook sendiri penggunanya ialah pengguna internet yang berusia di atas 13 tahun. Platform ini bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk tujuan bisnis, seperti untuk membantu kegiatan promosi. Camphor 2009 menyebutkan bahwa strategi untuk membentuk sebuah jaringan komunitas yang besar adalah dengan menggunakan kekuatan jaringan internet dan menghubungkan banyak orang melalui website. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi sekian untuk presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.